Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari weekend ini? Ini hari Minggu ya, saya rekaman hari Minggu. IHSG hari Jumat kemarin merah sekitar 0,558%. Ya, tapi masih ketahan di supportnya 6.100 nih, support yang kuat. Semoga sih setelah ini lanjut naik ya, uptrend minimal sampai sini lah. 6.300 sini ya 6.350. Semoga lanjut uptrend sampai akhir tahun nih karena kan kayaknya Bukalapak ini akan ngerek IHSG juga ya. MACD juga eh, ya masih sideways sih sebenarnya, cuma semoga ini support kuat dia gitu. Oke, kita lanjut untuk request hari Jumat kemarin. Ini ada 32 ya, tapi saya 30 aja supaya nggak terlalu lama. 30 yang mau join untuk request juga saya kasih rekomendasi saham ya. Hari Jumat ini pagi saya kasih PNBS, Keren, Yellow, S, SAMF, TGRA. Ini TGRA aja yang kayaknya yang belum jalan. Sisanya udah jalan semua gitu. Yang mau join silahkan join di grup free gratis. Ada linknya di deskripsi. Silahkan langsung klik aja ya untuk join gitu. Oke, kita lanjut yang pertama MLPL. MLPL ini ketahan di support dia sekarang. Support kuat dia 640. Memang MACD masih mengarah ke bawah. Semoga sebentar lagi ada tanda-tanda untuk reversal ya. Jadi lanjut lanjut gini, lanjut naik gini ya. Semoga gitu. Ini oh sorry, MLPL. Ya, ini masih ketahan support dia. Memang turun dalam 4,48%. Untuk asing keluar terus ya. Hati-hati yang punya MLPL mungkin pikirkan untuk main cepet aja dan bandar masih distribusi gitu. Jadi manfaatin main cepet kalau ambil di bawah semoga besok mantul kena di sini dulu deh 630. Mungkin kalau mau spek buy jual ketika 650 atau 640 kan lumayan. Main cepet aja gitu. Oke, untuk MLPL gitu. Lanjut untuk kota, ini belum punya semua sih saran saya mending tunggu di bawah aja gitu dan main cepet aja untuk MLPL ini. Kota, salah. Kota. Kota ini mantul setelah kena support dia di 9 di 100, sorry di 100 kena support dia di 100 mantul ini masih ada gap di atas ada 260 masih ada gap ya di 260 masih ada gap semoga cepet pulih ini kota udah terlalu dalam turunnya ini all time low ya kota ini jadi angka psikologis dia 100 dia mantul 3 hari ini udah ke 121 naiknya udah lumayan nih 3 hari 21% gitu untuk kalau belum punya sih eh di sini ya ini 120 juga angka support dia semoga semoga sih lanjut naik kalau memang mau spek buy manfaatin kalau apa namanya saya sih berharap dia bikin area di sini dulu ya area konsolidasi dulu di sini kalau memang mau beli besok beli kena di 133 boleh keluar tapi mending tunggu dia merah dulu sih supaya aman karena takutnya kita spek buy di 121 besoknya turun merah kan lumayan gitu kena kena pullback dia gitu kan karena udah 3 hari ini naik kota asing terus keluar bandar juga mas tapi untuk bandarnya masih akumulasi gitu jadi eh, semoga besok ada peluang untuk lanjut naik seenggaknya sih kalau mau masuk tunggu merah dulu sih kalau saya gitu.
untuk kota. Kalau mau spek B silahkan aja. Kalau berani gitu. Untuk MTEK ini punya di 2600 di sini ya. Punya di sini closing opening kemarin, opening hari Jumat kemarin beli ternyata dibikin turun. Kalau MTEK ini sih sebenarnya kemarin setelah turun dalam di sini saya sempat ambil tapi nggak tahan karena saya nggak terlalu suka nginepin saham. Jadi model-model MTEK cocok untuk yang mau main panjang gitu. Nah ini ada resist dia di 2570. Resist dia setelah kemarin break ternyata hari Jumatnya merah, artinya belum konfirmasi break, nggak kuat. Ya memang ini area dia masih di sini aja. Saran sih kalau kalau punya di 2600 ya manfaatin, kalau misalkan dia kena di hijau average down lagi. Ini sih masih emergennya juga ada tanda-tanda mau sideways dulu ya gitu. Setelah kemarin turun saham tuh biasanya naik turun sideways, naik turun sideways gitu aja. Jadi kalau punya 2600 sekarang closing 2580 sih masih aman sebenarnya gitu. Manfaatin kalau kalau turun ke mana dikasih diskon minimal ke 2490 average aja. Masih bagus ini. Masih bagus kok. Apalagi menjelang buka buka IPO ya gitu. Cuma ini untuk pertimbangan asing keluar terus-terusan, apalagi 2 hari kemarin setelah ada naik tinggi 7% asing malah keluar gede gitu ya. Keluar gede banget gitu. Jadi manfaatin untuk jadi pertimbangan gitu. Cuma untuk melihat prospeknya sih masih bagus. Bandar juga masih akumulasi gitu. Lanjut, Bris. Bris. Oh, mana nih? Bris. Ini saham swing kemarin. Saya masih masih ada target di sini 2700. Kalau yang udah kena di 2700 keluar ya silahkan. Ini saya udah pernah rekomendasi ini waktu di sini. Jadi kena semua ini, dua kotak ini kena semua. Sekarang udah ya udah kalau kita update sih sini ya udah 12% lebih gitu kalau ikut swing. Nah, tapi udah saya lepas juga. Menu swing ini udah cuan semua jadi udah saya lepas. Silakanlah keputusan ada di masing-masing karena target dekatnya 2500 ya. Saya bilang kalau mau hold silahkan masih ada potensi sampai 27 bahkan 3000 gitu. Ini masih strong, turun cross nggak jadi downtrend langsung uptrend lagi gitu. Ini masih uptrend lagi, masih oke. Jadi juga mengarah ke atas gitu. Ini volume dari naik banyak, naik tinggi, volumenya banyak, turun, turun. Ini cakep nih kalau pola volume gini semakin kecil, tiba-tiba naik gitu. Itu artinya sehat, saham ini sehat gitu. Ini belum punya ya. Kalau belum punya sih mending tunggu di 2500 gitu atau ya kalau dikasih-kasih diskon ya ke sini 2580 ambil aja gitu. Kalau BRIS asing masih masuk 2 hari ini masuk. Bandar juga, oh sorry bandarnya distribusi gitu. Bandarnya masih distribusi karena kemarin naik ya, naik naik lumayan 2,33 gitu untuk BRIS. Lanjut Tevas. Tevas ini setelah rally panjang dia setelah terbangun dari tidurnya gitu, terus dia rally panjang. Ini sih kalau saya sih nggak terlalu, oh ya udah. Ini saya nggak terlalu punya nyali untuk masuk ke saham yang udah rally tinggi gini. Cuma bisa jadi kayak DMMX naiknya pelan-pelan, pelan-pelan tiba-tiba udah di atas gitu ya. Kalau ini belum punya, kalau belum punya sih mending tunggu koreksi dulu karena ini udah naiknya tinggi kecuali ya berani spek untuk beli di pucuk ini di atas. Karena ini kan udah di ujung ya, all time high dia gitu. Terlalu dan ini ada tanda ada doji, mungkin dia akan bikin area baru dulu, bikin support baru dulu dia gitu. Itu ya untuk apa ini? Tevas. Asing masih masuk cuma memang jumlahnya sangat kecil. Jadi nggak terlalu bisa jadi pertimbangan untuk
Bandar masih distribusi gitu karena ya semoga dia bikin area support dulu jadi lebih enak untuk kita masuk gitu karena ini udah rally rally panjang gitu ya untuk Tevas. Lanjut Elsa ini juga sebenarnya saya kemarin mau kasih swing ini Elsa cuma eh, agak ragu agak ragu prospeknya masih bagus, masih saham-saham kayak Elsa gini masih bagus. Kalau mau masuk sih tunggu dia di sini dulu ya, 266, 264, tunggu di sini dulu. Kalau dikasih, ambil. Ternyata nggak kuat, turun lagi di 254, ambil lagi gitu. Jadi kan nanti average-nya di sini. Nah kalau di sini ambil dapat di 260, mau jual di 266 silahkan. Syukur-syukur naik lagi ke 280. Cuma sih kayaknya MACD mengarah ke atas dan dia akan lanjut naik sih gitu. Kalau mau ambil dikasih diskon di 266 atau ya tunggu break sekalian dari 280 gitu. Target-targetnya kemana? Ke hijau ini. Ini juga ada support dia di sini di 300 296 sorry 296 dan ada garis hijau juga gitu untuk Elsa. Asing keluar tapi seminggu 2 minggu ke belakang masuk jumlah besar ya. Baru kemarin keluar dan itu keluarnya masih sedikit. Ini masih sangat-sangat potensial gitu untuk Elsa Bandar juga. hmm, Bandar masih akumulasi gitu. Masih masih ada peluang naik lagi untuk Elsa. Lanjut, UNVR ini saham yang lagi viral setelah kemarin rilis laporan keuangan dan ada Lo Keng Hong juga yang nggak mau beli saham ini ya katanya. Bentar. Nah ini ini disupport dia memang angka 4.800 ini atau sebenarnya 4.800 ini support dia setelah kemarin eh, semoga sih areanya cuma memang sentimennya masih belum kuat ya. Semoga dia bisa bikin triple bottom sih kalau kalau saya boleh ngegambar gitu ya karena kan hanya market yang tahu mau jadi apa. Ini kalau triple bottom gini cakep banget. Kalau triple bottom cuma sentimennya memang belum belum kuat apalagi dia kemarin habis rilis laporan keuangan yang masih turun gitu ya. Ini ada gap. Semoga sih ini bisa naik lagi lah, bisa lanjut naik. Cuma hati-hati ini volume sell-nya besar. Volume sell-nya juga besar gitu. Untuk UNVR hati-hati. Kalau belum punya. Mau sampai kemana ya kita nggak tahu. Asing keluar jumlah yang sangat besar gitu. Bahkan ini jumlah terbesar 6 bulan terakhir ya. Ini keluar jumlah terbesar 6 bulan terakhir gitu. Untuk asing dan bandarnya juga masih distribusi gitu. Jadi hati-hati untuk UNVR kira-kira mau kemana? Kira-kira kalau kita tariknya jauh ya, kita tariknya jauh ke sini, mungkin dia akan ke sini sih. Mungkin dia akan ke sini dulu. Kalau jauh kita mungkin ke 4.600 gitu. Itu area selanjutnya. Memang lebar dan jauh, tapi kita nggak pernah tahu karena cuma market yang bisa menentukan arahnya saham mau kemana gitu ya. Kalau mau ambil sih tunggu nanti aja lah. Tunggu di 4.600 gitu untuk UNVR. Lanjut, Zirex ini kodenya sebenarnya Zrex gini ya. Ada sentimen juga yang ngebuat saham ini ya ini beberapa analisa beberapa hari yang lalu saya bilang ini ada potensi double bottom dan polanya cakep dan ternyata dapet ya double bottom di sini. Sebenarnya kalau mau tarik ke sini bisa aja dan udah capai gitu. Udah capai dia gitu ya. Sekarang dia kemarin arah ada gap juga dia arah semoga sih kalau arah bisa 2 kali ya. Semoga besok dikasih arah lagi sekali lagi dan ada sentimen bagus juga dia kemarin eh, bikin laptop kalau nggak salah laptop dalam negeri nih RI mau bikin laptop merah putih saham jelek terbang gitu masih ada potensi memang ini kemarin beberapa hari lalu saya udah ada potensi untuk double bottom dan MACD-nya juga mendukung ternyata lebih cepat waktunya gitu untuk Zirex
asing masuk cuma ya kecil ya, jumlahnya kecil. Bandar kemarin masih akumulasi. Kelihatannya memang distribusi ya. YP ini kelihatannya distribusi, cuma ya mungkin masih banyak copetnya di sini gitu. Jadi untuk Sirex semoga dikasih arah satu kali lagi. Kalau arah satu kali lagi kan mungkin arahnya ke sini. Kalau dia di sini arahnya ke sini. Atau ya paling nggak 17% lah ke 860 gitu. Itu area all time high dia gitu ya untuk Sirex. Masih ada potensi karena baru satu kali arah. Bisa jadi watchlist juga besok. Lanjut, ini belum punya ya Jirek. BRMS punya di 100. Udah agak ngeri sebetulnya BRMS ini. Walaupun ada isu mau dibikin sampai 200 gitu ya. Ini udah lama pernah double bottom di sini. Ini juga sebenarnya area dia bentuk ini ya, agak agak kalau saya boleh spek apa boleh saran sih kalau kena 95 silakan average. Jadi average-nya 97,5 ya. 97,5 masih soalnya ini MACD masih ke bawah gitu. Belum ada tanda-tanda reversal untuk si Rex gitu. Jadi kalau punya 100 udah lumayan ya, 3% turunnya untuk si Rex. Sebentar. Nah, ini area dia memang di sini 95 kalau mau coba ambil Zirex gitu. Kalau dia bisa break dari sini, bisa break dari 101 itu bagus, cuma masih belum kuat gitu ya. Kalau punya di 100 mending average aja atau udah cut loss 3% lumayan. Sorry, BRMS. BRMS asing juga masuk terus walaupun harga turun, asing masuk terus beberapa hari ke belakang. Bandar juga masih ada akumulasi. Kelihatannya memang ini distribusi ya, distribusi. Cuma ya ini masih distribusi sih banyak yang keluar di saham ini gitu. Untuk PRMS. Lanjut AGII. AGI ini kemarin saya saranin menu buy close ya kalau nggak salah. Menu sore. Mana ya kemarin? AGII sorry. Kalau nggak salah saya. Oh ya, kalau mau menu sore apa Om? Kalau kalau saya sih libur, tapi kalau mau AGI boleh. AGI boleh ini dia mencoba kembali ke setelah nutup gap ini ya. Dia nutup gap ini masih ada potensi untuk naik karena kenapa saya berani saranin ini karena pola dia gini. Kebaca ya pola dia dan ini support dia udah kelewat 17.15 semoga kuat dan besok lanjut lagi kalaupun memang MACD masih sideways kalaupun dia nggak kuat naik seenggaknya ada pantulan ke 19 sorry 17.90 bisa keluar gitu. Kalau untuk mau main cepet gitu ya untuk si AGII ya di sini dulu. Sejauh-jauhnya ke 1845 tapi di sini ada resist dia minor 1785. Gitu untuk apa ini? AGII saya berani saranin kemarin. Kenapa? Karena asing juga masuk terus hampir 3 minggu ke belakang. Masih ada dan kemarin masuknya jumlah yang besar ya. Jumlah yang terbesar 3 bulan ke belakang bahkan 1 tahun ke belakang itu jumlah yang paling besar AGI kemarin. Bandar juga masih akumulasi. Makanya saya berani saranin gitu. Masih oke kalau yang ambil menu sore yang saya saranin kemarin. Lanjut mana ini? Sorry. Oh ini ya. AGII. SRTG. SRTG sekarang ada di ini patah patah dia. Mulai turunnya jadi juga ke bawah. Setelah kemarin dia rally all time high-nya dia.
Ini ada support dia di sini. Sorry, ada di 1670. Kemungkinan akan ke situ dulu. Coba kita cek SLTG. Asing kecil keluar apa sorry masuk, cuma udah keluar banyak 4 hari ke belakang. Bandar juga masih distribusi, jadi kemungkinan akan dibawa ke 1670 dulu untuk SRTG. Kalau belum punya, mending tunggu di bawah gitu. Oh sorry, tadi AGI punya di 1725 ya. 1725, iya masih aman. Bahkan saya kemarin saranin Bui Close di 1740, masih aman untuk AGII. Lanjut Yellow. Yellow ini udah mulai ngeri. Kemarin saya juga copet-copet di sini nggak kuat arah, ya udah keluar aja. Ini ngeri karena bentuk candle kayak gini nih pasti banyak yang nyangkut, walaupun strong ke atas MACD volume juga besar, cuma saya yakin banyak yang nyangkut. Kemungkinan sih akan lanjut turun besok. Cuma kita lihat aja. Nah, yellow asing keluar besar kemarin. Yellow, yellow. Ya, ini kalau kalau dilihat bandarnya juga udah keluar gitu. Jadi hati-hati yang banyak yang nyangkut di sini. Ini nggak bisa buat nginep, harus main cepet aja. Kalau punya di 230 harusnya main cepet, dan saya saranin sih besok open jual SOS ya, sell on strength. Ketika dia nyampe ke 230 aja udah keluar aja. Syukur-syukur kalau naik ikutin aja, tapi cukup sekiranya cukup udah keluar aja gitu. Ikutin, kawal aja trailing stopnya. Atau ini belum punya, ini juga all time high. Cuma bentuk candle kayak gini mungkin dia akan ke support dia dulu. Di sini masih ada support dia di 14. 14 ini cukup sering juga di request 14.850 gitu. Kalau kena di 14.850 boleh deh ambil. MACD juga setelah kemarin bikin area dulu di sini, bikin konsolidasi dulu, turun, terus mulai naik lagi. Jadi masih ada peluang untuk lanjut. Dan saya ulang lagi, nih masih ada isu katanya mau dibikin ke sini, cuma kita nggak pernah tahu. Itu ya, tetap jaga-jaga kalau udah punya. Ya, asing masuk 2 hari ini. Bandar juga, sorry, bandarnya distribusi gitu. Jadi bentuk candle gini biasanya dia akan bikin area support dulu gitu. Akan bikin area konsolidasi dulu, sorry. Gitu ya untuk Arto BNBA. Ini juga saya sekalian jawab pertanyaan yang ada yang nanya ya. Ambil BNBA gimana fundamentalnya? Kalau saya sih jujur bukan seorang fundamentalis banget. Jadi saya cenderung main cepet aja. Ini memang banyak gap. Cuma kita nggak tahu kapan akan ditutup ini. Ini mungkin masih panjang perjalanan. Bentuk candle dia sih ini kemarin, sorry. Nah, ini support dia di 13.20 memang. Nah, resist dia ada di sini. 15.55 kalau ya biasalah kalau mau ambil sih di bawah. Jangan gini-gini. Karena secara fundamental saya kurang begitu paham ya. Jadi silakan nanti cek lagi laporan keuangannya segala macam. Tapi kalau by technical sih kalau mau ambil di bawah di sini 13.20. BNBA ini belum punya kan? Oh, punya di 14.10. Kena di 15.55 kalau dikasih, atau 1.500 boleh amanin sebagian dulu porsinya. Boleh amanin cuannya. Coba kalau kita lihat asing masih masuk 4 hari ini, dikawal aja, dan bandar masih akumulasi. Jadi memang masih ada peluang untuk lanjut. Cuma semoga di 15.55 ini kuat ya, tembus. Terakhir untuk video part 1 ini, ikan bentuk candle yang banyak yang nyangkut pasti di sini.
Jadi kalau memang 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 bagus ini, memang bagus cuma ketika di sini ini pasti banyak yang nyangkut. Gitu. Bentuk candle kayak gini pasti banyak yang nyangkut. Untuk ikan punya di 110,5. Ya, manfaatin ya. Ini memang MACD-nya mulai cross cuma nggak yakin dia akan lanjut. Dari history juga kalau bentuknya banyak ekor di atas memang ya dia akan turun. Cuma memang akan dibawa naik dulu sebentar sebelum diguyur lagi. Jadi manfaatin untuk keluar 113 udah cukup sih. 112, 113 udah cukup untuk ikan gitu ya. Asing keluar cuma memang nggak main di sini. Nggak bisa dilihat. Bandarnya distribusi. Jadi kalau dikasih di 113 aja udah cukup keluar aja. Gitu untuk ikan. Emcor punya di 133. Punya di 133. Ini kalau kalau oke kita lihat ya. Emcor asing masuk cuma memang jumlahnya kecil. Bandarnya distribusi. Jadi kalau besok dikasih ke 134 keluar aja. Ambil di 133 punya di 134 keluar aja. Gitu karena memang MACD juga belum mengarah ke atas masih sideways gitu. Masih banyak yang nyangkut ini di sini pasti. Gitu ya untuk MCOR. 13 berapa tadi? 4 sih keluar aja sih. Masih cari yang lain dulu aja. Sorry. Udah ya, itu dulu aja untuk eh, video part 1 ini. Untuk lanjut video part 2 ini. Tadi saya kelewat ini yang 16. Video part 2 nanti saya mulai lagi dari 16. Silakan ditonton di link di kanan atas ini atau silahkan klik video yang ada di sini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita lanjut di video part 2. Terima kasih.